terakhir variabel kontrol, yaitu sesuatu yang dikendalikan pada percobaan. Dan yang dikendalikan pada percobaan kali ini yaitu penambahan asam, basa, dan pengecaran huruf. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Kalau itu sudah memeriksa hasil rancangan kalian, mari kita bahas bersama-sama. Baik, Bu. Ini adalah hasil rancangan dari kelompok 1. Untuk hasil rancangan dari kelompok 1 sudah bagus ya, namun masih terdapat kekurangan pada alat-alat yang digunakan seperti belum ada ukur dan membaca pengatur. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya yaitu rancangan dari kelompok 2. Rancangan dari kelompok 2 sudah bagus juga, namun untuk kelompok 2 terdapat kekurangan pada bahan yang digunakan, yaitu tidak terdapat aquades dan NaOH. Baik, Bu. Dan yang terakhir, rancangan dari kelompok 3. Rancangan kelompok 3 kurang tepat pada bagian prosedur. Nah, seharusnya sampel sebelum diberi gangguan diukur dahulu pH-nya. Baik, karena masih terdapat beberapa kekurangan dari rancangan yang telah kalian buat, maka pada percobaan kali ini menggunakan rancangan yang telah ibu buat. Silakan membaca rancangan tersebut jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Baik, kalau begitu, silakan bersiap-siap menuju laboratorium. Kita akan melakukan percobaan makanan Anda. Apakah kalian sudah membawa jas swab sama alat tes masker? Sudah, Ibu. Baik, mari kita ke laboratorium. Baik anak-anak, kali ini kita akan melakukan praktikum melakukan penyangga. Apakah ada yang bisa menjelaskan tujuan dari praktikum kali ini? Ya, silakan Dokter. Tujuan dari percobaan ini yaitu diharapkan untuk dapat mengetahui larutan penyangga dan mempertahankan pH. Ya, benar sekali ya. Jadi, apakah ada yang bisa menyebutkan alat dan bahan? Ya, silakan Yuma. Untuk alatnya itu ada 3 tetes, gelas ukur, gelas minyak, indikator universal, dan pengajar, lagu ukur, dan karbohidrat. Untuk bahannya itu ada aquades, ruler N total, ruler N tanpa sel, ruler dan COOH, ruler tidak COOH, ruler NaOH, dan ruler CO2. Baik, benar ya, alat dan bahan yang sudah disebutkan tadi. Baik, sekarang langsung saja kita mulai praktikumnya dan jangan lupa untuk mencatat setiap hasil yang didapatkan ya. Baik, Bu. Sekian praktikum hari ini. Untuk pembahasannya, kita akan bahas di kelas ya. Baik, Bu. Baik, setelah kalian melakukan praktikum, silakan diskusikan dengan kelompok kalian pertanyaan yang ada di lembar kerja. Itu akan beri waktu 30 menit untuk kalian mendiskusikannya. Baik, Bu. Apakah sudah selesai diskusinya, anak-anak? Sudah, Bu. Baik, silakan jawaban dikirim ke grup WhatsApp ya.
ionium. Sedangkan pada gambar B, yaitu larutan penyaga 2, komponen senyawa penyusun larutan penyaga basa itu senyawa basa lemah dan asam konjugasinya. Basa lemahnya itu NH4OH, sedangkan asam konjugasinya itu NH4-bis. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada kelompok lain yang berbeda? Ada kelompok dua. Kelompok 3 sama Ibu. Kelompok 1 juga sama, Ibu. Benar ya, teman-teman. Dapat kita lihat bahwa ionisasi CH3COOH pada gambar A menghasilkan CH3COO yang menghasilkan basa konjugasinya. Dan ionisasi CH3COONH menghasilkan CH3COO yang menghasilkan basa konjugasinya. Sehingga campuran CH3COOH plus CH3CONH ini merupakan larutan penyangga yang komponennya terdiri dari asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya yaitu CH3COO. Begitu pula untuk ionisasi NH4OH yang menghasilkan NH4+ yang merupakan asam konjugasinya dan ionisasi NH4Cl yang menghasilkan NH4+ yang merupakan asam konjugasinya juga. Maka dari itu campuran NH4OH plus NH4Cl ini merupakan larutan penyangga basa yang komponennya terdiri dari basa lemah NH4OH dan asam konjugasinya NH4+. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baik Bu, ya silakan. Jadi larutan penyangga itu adalah larutan yang memiliki dua komponen yang saling bekerja sama untuk mengatur konsentrasi ion H+, baik dengan